Suara Serak ke-115. Novel audio 9 Sutra Matahari 2021 Perintah Kaisar Langit 2030. Perjanjian Taiko memang akan menjaga tatanan 3000 dunia. Mungkinkah kali ini perjanjian Taiko mengambil tindakan? Jika ini masalahnya, kami bertiga akan menahan diri untuk sementara waktu. Sudah lama ada rumor di antara 3000 dunia bahwa bahkan kita, Kaisar Surga, dapat mengendalikan perjanjian Taiko. Tianluo berkata dengan lembut. Perjanjian kuno adalah keberadaan paling misterius dan menakutkan di antara 3000 dunia. Bahkan Kaisar Surga pun takut. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya telah menyelidiki perjanjian Taiko secara diam-diam, tetapi setiap kali saya menelusurinya hingga ke tepi 3000 dunia, petunjuknya terputus. Ada kekuatan yang sangat misterius yang menghalangi saya untuk melanjutkan. Untuk menyelidiki. Tianluo melanjutkan. Saya juga. Kamu Yue berbisik. Saya juga. Jinwu juga berkata. Tampaknya ketiga kaisar ini diam-diam telah menyelidiki perjanjian kuno tersebut, tetapi mereka belum menemukan apapun. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda masih akan berurusan dengan Kaisar Yetian itu? Jinwu berpikir sejenak dan berkata. Kaisar Yetian ada di sini khusus untuk kita bertiga dalam reinkarnasinya. Bahkan jika kita bertiga tidak mencarinya, cepat atau lambat dia akan menemukan kita bertiga. Oleh karena itu, konflik antara kami bertiga dan Kaisar Yetian tidak dapat dihindari. Tianluo menghela nafas dan berkata, ya, sekali lagi, yang terbaik adalah kita membunuh Kaisar Yetian sebelum dia dewasa. Ini adalah cara yang paling aman. Jika kita membiarkan dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi lagi, mungkin akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya saat itu. Katamu Yue. 3 Kaisar Langit, jika memang perjanjian Taiko yang mengambil tindakan kali ini, menurutku kalian bertiga sebaiknya menahan diri dan berhenti mengambil tindakan. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan reaksi yang lebih keras dari perjanjian Suire. Orang tua buta itu tiba-tiba berbicara. Orang tua buta, apakah kamu bermaksud memberitahu kami bertiga untuk tidak berurusan dengan Kaisar Yetian lagi? Orang tua buta, jangan lupa bahwa jika Kaisar Yetian kembali ke tahta surga di masa depan dan datang untuk menyelesaikan masalah dengan kami bertiga, saya khawatir Anda tidak akan dapat kabur sendirian, karena ketiganya dari kami mulai berurusan dengannya karena kamu. Semuanya sama, kata Jinwo. Kaisar Gagak Emas, Anda salah paham. Benar-benar tidak pantas bagi kalian bertiga untuk berurusan dengan Kaisar Ye secara pribadi lagi. Tapi Anda adalah penguasa 3000 dunia. Selama Anda bertiga memberi perintah, ada banyak makhluk hidup di 3000 dunia yang bersedia melewati api dan air untuk Anda. Kaisar Yetian belum dewasa dan masih relatif lemah. Jika Anda ingin menghadapinya, Anda tidak perlu ketiga kaisar untuk mengambil tindakan secara pribadi. Orang tua buta itu berkata sambil tersenyum. Orang tua buta, kamu benar. Baiklah, saya akan segera menyampaikan perintah tersebut dan membiarkan kekuatan dan ras yang kuat di 3000 dunia mengambil tindakan untuk membunuh Kaisar Yetian. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua buta itu, Jinwu tiba-tiba menyadarinya. Yah, lakukan saja apa yang dikatakan orang tua buta itu. Orang tua buta, apakah menurut Anda 5 Yetian Fei yang Anda pilih benar-benar Kaisar Yetian? Tianluo mengangguk, lalu bertanya pada orang tua buta itu. Saya 90% yakin. Orang tua buta itu berkata perlahan. Orang tua buta, keterampilan deduksi Anda tidak ada bandingannya di dunia, tidak ada bandingannya oleh siapapun di 3000 dunia. Karena Anda sangat yakin, salah satu dari 5 Yetian Fei pasti adalah Kaisar Yetian. Kirimkan perintah dan biarkan semua kekuatan besar di 3000 dunia mengambil tindakan untuk menghadapi Kaisar Yetian. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kaisar Yetian harus mati. Yue berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Tangan besar Kaisar Gagak Emas sepertinya telah menghilang. Pada saat ini, masih banyak orang kuat di 3000 dunia yang memperhatikan, ingin melihat apakah Kaisar Gagak Emas dan guru Kaisar Surgawi lainnya akan muncul lagi. Tidak ada gerakan. Tampaknya Kaisar Gagak Emas dikalahkan dan ditindas oleh Kaisar Surgawi lainnya. Tampaknya ketiga Kaisar Surgawi juga bertarung satu sama lain. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas secara diam-diam. Pada saat yang sama, wilayah Tianxiong.
Ye Tianfei dan Tuan Hun sama-sama merasa bahwa tangan besar Kaisar Surga telah meninggalkan dunia ini. Tekanan energi mengerikan yang sebelumnya diberikan pada dunia ini semuanya telah lenyap. Ini berarti Ye Tianfei untuk sementara lolos dari bencana. Wah, aku sangat mengagumimu, bagaimana kamu bisa memprovokasi Kaisar Surgawi. Meskipun bakat Anda luar biasa, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Kaisar Surgawi. Kata orang tua itu, ceritanya panjang, tapi mungkin suatu hari nanti kamu akan mengerti. Ye Tianfei menjawab dengan ringan. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Hun tua. Ikuti rencana awal dan kirim orang mau ke tanah terlarang Tianjin. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Orang tua itu mengangguk. Selanjutnya, Ye Tianfei datang ke markas rahasia suku Mao di domain Tianxiong. Tuan, Anda menyelamatkan semua anggota suku Mao kami. Kepala suku Mao sangat gembira saat melihat Ye Tianfei telah membawa kembali lebih dari 100 pemuda dari suku Mao. Kelompok anak muda inilah yang menjadi harapan rakyat Mao. Jika terjadi sesuatu, maka kerugian besar bagi rakyat Mao. Terima kasih banyak, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Orang tua dari lebih dari 100 anak muda datang satu demi satu setelah mendengar berita tersebut. Mereka pertama-tama menggendong anak-anak mereka dan menangis dengan sedihnya, lalu membawa anak-anak mereka ke Ye Tianfei untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ye Tianfei memanggil kepala suku Mao dan sekelompok pejabat senior ke ruang pertemuan. Setelah beberapa diskusi, para pemimpin senior suku Mao ini setuju untuk membawa anggota suku mereka untuk tinggal sementara di tanah terlarang Tianjin. Karena paviliun Jianhuang belum dihancurkan, suku Mao masih dalam bahaya. Kekuatan klan Mao terlalu lemah. Paviliun Kaisar Pedang hanya dapat mengirim beberapa master alam surga ke sini, yang cukup untuk menghancurkan klan Mao. Setelah mengambil keputusan, Ketua Marga segera mengeluarkan perintah kepada seluruh anggota Marga untuk mengemasi tasnya. Setengah hari kemudian, pemimpin klan membawa semua pemimpin klan ke Ye Tianfei, dan Ye Tianfei memindahkan semua anggota klan Mao ke Menara Pantom. Memanggil. Perahu terbang hijau Ye Tianfei melonjak ke langit dan menuju tanah terlarang emas. Ye Tianfei meminta Hu Miao untuk mengendalikan penerbangan kapal terbang tersebut, sementara Ye Tianfei sendiri memasuki Menara Pantom. Tian Luo, Jin Wu, dan Yu Yue mungkin mengincarku. Setelah mereka mengetahui identitas saya, mereka mungkin tidak akan membiarkan saya terus berkultivasi dan tumbuh dengan lancar, dan mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani saya. Saya harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan wilayah dan kekuatan tempur saya. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Ye Tianfei mengerti bahwa dia telah menghadapi krisis terbesar sejak kelahirannya kembali. Diincar oleh 3 kaisar surgawi. Dalam kehidupan terakhirku, aku hampir dipukuli sampai mati oleh kalian bertiga. Dalam kehidupan ini, aku akan membalasmu 2 kali lipat. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya ketika dia memikirkan dendam antara dirinya dan 3 kaisar surgawi. Tapi Ye Tianfei tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghadapi 3 kaisar. Oleh karena itu, dalam analisis terakhir, hal terpenting bagi Ye Tianfei saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Wah, dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa membuka lantai 4 atau bahkan 5 menara Tiandao. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Bagus. Pertama-tama saya akan memurnikan sekumpulan kristal kekuatan jiwa untuk meningkatkan energi kekuatan jiwa, dan kemudian mencoba membuka lantai 4 menara Tiandao. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar batu kristal, ramuan dan berbagai materi surgawi dan harta duniawi, yang semuanya mengandung energi jiwa yang kaya. Wow! Pohon pemelihara jiwa bergegas keluar dari lautan jiwa, membuang sejumlah besar akar, dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam harta karun yang menumpuk di sekitar badan Ye Tianfei. Di Menara Pantom, 1 bulan kemudian, Ye Tianfei hampir menyerap sebagian besar sumber daya budidayanya yang mengandung energi jiwa. Peningkatan kekuatan jiwa juga sangat jelas, setidaknya 10 kali lebih kuat. Tingkat energi kekuatan jiwaku saat ini kira-kira setara dengan tingkat energi kekuatan jiwa dari setengah kaisar perantara. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Hun Lao, aku akan mencoba membuka lantai 4 menara Tiandao. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Oke,
Ini sudah lama tertunda. Orang tua itu mengangguk dan berkata. Dalam benak Tuan Hun, dia telah lama menganggap Ye Tianfei sebagai keturunan Kaisar Desolate kuno, jadi meskipun dia memberikan menara Tiandao kepada Ye Tianfei, dia pikir itu wajar. Saat berikutnya, menara Tiandao muncul di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan merasakannya di menara Cao Tiandao tingkat keempat. Benar saja, ada batasan yang sangat misterius di lantai 4 menara. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mempelajari dan menganalisis pembatasan ini. Sekitar sebulan kemudian, Hun Lao, aku bisa mendobrak batasan di lantai 4 menara. Ye Tianfei vs. Hun Lao, dikatakan, kalau begitu bertindak cepat. Aku juga ingin tahu apa yang ditinggalkan Kaisar Desolate kuno di lantai 4 menara. Desak Hun tua. Sambil berpikir, energi jiwa Ye Tianfei yang kuat melonjak keluar dari kepalanya dan jatuh menuju lantai 4 menara Tiandao. Ye Tianfei mengendalikan energi jiwanya, mengarahkannya ke titik kunci pembatasan, dan membombardirnya berulang kali. Sekitar 2 jam berlalu. Akhirnya, dengan keras, batasan di lantai 4 menara itu akhirnya hancur. Ayo masuk. Ye Tianfei dan Hun Lao bergegas ke lantai 4 menara pada saat bersamaan. Ternyata di lantai 4 menara tersebut terdapat sebuah aula, terdapat sebuah meja batu di tengah aula tersebut, dan deretan kotak batu yang rapi diletakkan di atas meja batu tersebut. Ye Tianfei menghitung total 100 kotak batu. Selain 100 kotak batu tersebut, ada juga slip giok yang diletakkan di atas meja batu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam kotak-kotak ini. Ye Tianfei dan Tuan Hun datang ke meja batu dan melihat kotak batu itu, merasa sangat penasaran. Kutu kupret muda, kamu akhirnya mencapai lantai 4. Pada saat ini, slip giok di atas meja batu tiba-tiba bersinar dan aktif secara otomatis, dan kemudian sebuah suara keluar dari slip giok, yang merupakan suara Kaisar Desolate kuno. Kaisar Agung Kehancuran kuno. Begitu Tuan Hun mendengar suara Kaisar Desolate kuno, dia menangis karena kegembiraan. Kutu kupret kecil, menara Tiandao. Ada 100 kotak batu di lantai 4, dan setiap kotak batu berisi sebuah token. 100 token ini sesuai dengan 100 makhluk yang dipenjara di lantai 2 menara Tiandao. Setiap token dapat mengendalikan satu makhluk. Selama Anda menyempurnakan token ini, Anda dapat mengontrol hidup dan mati mereka dengan satu pikiran, membuat mereka sepenuhnya mematuhi perintah Anda. Saya khawatir setelah saya meninggalkan Anda akan terisolasi dan tidak berdaya di masa depan, jadi saya secara khusus menyiapkan 100 makhluk ini untuk Anda. Bersama mereka, tidak akan banyak kekuatan dan makhluk di seluruh 3000 dunia yang berani melakukannya mengganggumu. Sebab, 100 makhluk itu semuanya setengah kaisar, termasuk setengah kaisar junior, setengah kaisar menengah, dan setengah kaisar tingkat lanjut. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan ahli setingkat kaisar surga di masa depan, hindari saja dia sesegera mungkin. Suara Kaisar Desolate kuno terus terdengar dari batu giok. Apa? Ye Tianfei dan Tuan Hun sama-sama sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Kaisar Desolate kuno. 100 kotak batu di depan Anda berisi 100 token, dan setiap token dapat mengendalikan setengah kaisar. Hal seperti itu sungguh menakjubkan. Hun Lao, hadiah yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Desolate kuno ini agak besar. 100 tuan setengah kaisar. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Ini adalah Kaisar Agung dari tanah air kuno yang saya kenal. Ini adalah karakternya. Ketika saya mengikutinya di masa lalu, Kaisar Desolate kuno akan selalu memiliki segala macam ide fantastis yang akan membuatnya berhasil. Saya sangat terkesan sehingga saya tidak bisa tidak mengaguminya. Kata orang tua itu. Dengan 100 tuan setengah kaisar ini sebagai bawahannya, itu sudah cukup untuk merajalela di 3000 dunia. Ye Tianfei tersenyum. Ya, hanya saja kamu memprovokasi seorang kaisar. Bahkan jika ada 100 master setengah kaisar, mereka mungkin tidak dapat menjamin keselamatan kita. Kata orang tua itu. Ya, tapi dengan 100 master setengah kaisar di sekitar kita, kekuatan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya mulai sekarang, kita tidak perlu takut dengan master setengah kaisar. Ye Tianfei mengangguk. Saya akan menyerahkan token di kotak batu ini kepada Anda untuk diamankan. Selanjutnya coba buka level kelima. Lihat barang apa yang ada di lantai 5. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Oke,
Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei keluar dari lantai 4 Menara Tiandao, duduk bersila di depan Menara Tiandao lagi, melepaskan energi jiwanya, dan mulai mendobrak batasan di lantai 5 menara. Kali ini, Ye Tianfei membutuhkan waktu 3 bulan untuk akhirnya mendobrak batasan di lantai 5 Menara Tiandao. Masuk dan lihat. Ye Tianfei dan Tuan Hun segera bergegas ke lantai 5 menara. Begitu banyak kristal luar angkasa. Begitu mereka memasuki lantai 5, Ye Tianfei dan Hun Lao tercengang di saat yang bersamaan. Lantai 5 menara adalah aula yang luas. Aula tersebut dipenuhi dengan kristal luar angkasa. Menakutkan. Ada kristal hukum ruang angkasa, kristal kekacauan ruang angkasa, dan kristal asal ruang angkasa. Dan selain jumlah kristal yang mengerikan ini, ada juga banyak material surgawi dan harta duniawi yang mengandung energi luar angkasa yang menumpuk di aula. Ginseng luar angkasa Jiuku yang berusia 900 tahun. Buah kekacauan langit besar tumbuh di kedalaman angkasa. 18 lubang batu esensi yang sangat indah. Kayu si camore luar angkasa yang digunakan oleh binatang legendaris Phoenix untuk membangun sarangnya. Ye Tianfei dan Hun Lao sedang menghitung harta surga dan bumi, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Materi surgawi dan harta duniawi ini semuanya mengandung energi luar angkasa yang kaya dan hukum luar angkasa yang luar biasa. Masing-masing sangat berharga dan langka di dunia. Kutu kupret kecil, sebelum aku pergi, aku akan menyegelmu dan membuatmu koma, dan komamu mungkin akan berlangsung lama. Setelah kamu bangun, kekuatanmu pasti akan terpengaruh. Jadi saya secara khusus menyiapkan barang-barang ini dan meletakkannya di lantai 5. Anda dapat menggunakan barang-barang ini untuk memulihkan kekuatan Anda. Dan saya sudah cukup mempersiapkannya. Hal-hal ini tidak hanya membantu Anda memulihkan kekuatan Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk terus meningkatkan kekuatan Anda. Pada saat ini, suara Kaisar Desolate kuno tiba-tiba terdengar. Kaisar Gu Huang, Anda telah memikirkan saya terlalu hati-hati. Tuan Hun berkata penuh terima kasih. Nak, ambillah apapun yang kamu suka dari benda-benda ini. Saya sendiri tidak bisa menghabiskan banyak uang. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Tapi benda-benda ini ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno untuk kamu gunakan guna memulihkan kekuatanmu. Kata Ye Tianfei. Dasar bocah, kenapa kamu begitu sopan padaku? Bukankah Kaisar Agung Kesunyian kuno berkata terakhir kali, izinkan saya mengikuti Anda mulai sekarang. Bagaimana Anda bisa melakukannya jika kekuatan Anda sangat lemah? Saya ingat ketika saya mengikuti Kaisar Agung Kehancuran kuno untuk melakukan perjalanan melalui 3000 dunia, saya akan mendapatkan kemuliaan sebanyak yang saya inginkan. Sekarang saya mengikuti Anda, saya sering bersembunyi di sana-sini tanpa martabat sama sekali. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Kata orang tua itu. Hun Lao, terima kasih banyak. Jangan khawatir, suatu saat aku akan membuatmu secantik dulu. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih. Ye Tianfei mengerti bahwa Tuan Hun berencana untuk mengultivasi dirinya sendiri. Jadi dia terus membantu. Jika tidak, mengingat latar belakang Hun Lao, selama dia berdiri dan meraung, ada banyak kekuatan dan penguasa besar di 3000 dunia yang bersedia membayar mahal untuk menyambut kembali Hun Lao dan mengabadikannya sebagai harta karun. Oke, berhentilah bertele-tele, ambil saja sesukamu. Meningkatkan energi luar angkasa secepat mungkin akan bagus untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Saya ambil bagian saja. Selain itu, naga kecil itu juga mengolah energi luar angkasa. Biarkan dia juga memilih beberapa hal untuk dilatih. Tingkat energi spasialnya lebih tinggi, dan kami akan lebih percaya diri saat kabur berikutnya. Kata orang tua itu. Oke, aku akan meminta ulat sutra naga bertanduk emas untuk memetiknya juga. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei memanggil ulat sutra naga bertanduk emas. Begitu banyak harta karun. Ketika Sutra Naga bertanduk emas melihat harta karun memenuhi aula, matanya bersinar, dan dia ingin bergegas dan melahap semuanya. Semua harta karun ini mengandung energi luar angkasa dan hukum luar angkasa yang kaya, yang sangat cocok untuknya. Selanjutnya, Ye Tianfei, Tuan Hun dan Sutra Naga bertanduk emas membagi harta karun di aula. Di antara mereka, Ye Tianfei menerima harta paling banyak,
karena Hun Lao dan Jin Jiaolong dapat memahami bahwa di antara kelompok makhluk mereka, Ye Tianfei adalah kekuatan tempur yang paling penting dan termasuk dalam sosok inti. Peningkatan kekuatan Ye Tianfei adalah hal yang baik semuanya. Oleh karena itu, Tuan Hun dan Jin Jiaolong Ken hanya mengambil sebagian dari harta yang sangat mereka butuhkan. Penghilangan. Di Menara Pantom, Ye Yunfei duduk, mengambil beberapa harta karun, dan mulai memurnikannya. Tumpukan kristal, botol ramuan, dan potongan material surgawi serta harta duniawi menumpuk di puncak gunung. Mengaum. Binatang mitos Kunpeng bergegas keluar dari belakang Ye Tianfei dan mulai melahap harta karun di sekitarnya. Kunpeng ini setara dengan tiruan Ye Tianfei, dan energi ruang antar keduanya dapat dibagi, sehingga budidaya Kunpeng ini setara dengan budidaya Ye Tianfei sendiri. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu di Menara Pantom. Dalam 6 bulan terakhir, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei telah meningkat pesat, setidaknya 100 kali lipat. Tuan, kita akan segera tiba di tanah terlarang emas. Suatu hari setengah tahun kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Hu Miao. Oke, Ye Tianfei menyelesaikan pelatihannya dan berdiri. Berdengung. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 5.000 bilah ruang hitam muncul di depannya, memancarkan atmosfer luar angkasa yang aneh dan mengeluarkan semburan suara mendengung. Sekarang Ye Tianfei dapat dengan mudah menampilkan 5 atau 6.000 bilah luar angkasa hanya dengan beberapa gerakan tangannya. Menggabungkan, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan meminumnya dengan lembut. Berdengung. Bilah luar angkasa terus menyatu, dan akhirnya berubah menjadi pedang hitam panjang, melepaskan rune luar angkasa hitam yang aneh dengan aura yang menakutkan. Ini adalah pedang luar angkasa. Bilah luar angkasa ini memusatkan sejumlah besar energi luar angkasa murni, mengandung hukum luar angkasa yang sangat cemerlang, dan sangat kuat. Dengan serangan pedang ini, diperkirakan baik setengah kaisar junior maupun setengah kaisar perantara tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Ye Tianfei merasakan nafas pedang luar angkasa ini dan berkata pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa peningkatan energi luar angkasa Ye Tianfei sangat jelas terlihat selama pelatihan ini. Tuan, kami telah memasuki tanah terlarang Tianjin. Saat ini, Hu Miao berkata kepada Ye Tianfei. Oke, Ye Tianfei segera keluar dari Menara Pantom bersama 5 tetua klan Tianjin. Saat ini, kapal terbang berwarna hijau tersebut memang sudah memasuki lingkup tanah terlarang Tianjin. Tanah terlarang Tianjin saat ini telah menjadi pemukiman suku Tianjin, dengan banyaknya bangunan yang dibangun dan banyak anggota suku Tianjin yang aktif, membuatnya jauh lebih semarak dari sebelumnya. Kelima tetua membawa Ye Tianfei ke area inti tanah terlarang Tianjin, di mana terdapat banyak istana tinggi. Markas besar klan Tianjin ada di sini. Tentu saja, markas besar klan Tianjin sebenarnya berada di bawah tanah, di dunia kecil itu. 5 senior, jika sudah siap, mulailah berlatih dalam pengasingan. Saya akan tinggal di sini sebentar untuk membantu Anda menerobos dan sukses. Kata Ye Tianfei kepada 5 tetua. Tuan Ye, ayo kembali ke markas, bawa beberapa sumber pelatihan, dan kemudian mulai mundur untuk menyerang dunia. Jawab sesepuh agung itu. Sebagian besar sumber daya budidaya klan Tianjin disimpan di dunia kecil di bawah tanah. Oke, ayo lakukan ini. Anda kembali dan mendapatkan sumber daya budidaya Anda, dan saya akan membantu Anda mengatur beberapa formasi tanah khusus untuk mengumpulkan energi logam di tanah terlarang Tianjin, sehingga energi di tempat tinggal Anda menjadi lebih melimpah. Ye Tianfei melihat ke tanah di depannya dan berkata, itu bagus. Kelima tetua sedikit bersemangat. Kemudian, kelima tetua ini kembali ke dunia kecil untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Ye Tianfei, sebaliknya, mengeluarkan pelat tanah dan cambuk penggerak naga, dan mulai mengatur formasi tanah dan berbagai formasi di tanah terlarang Tianjin. Dengan peningkatan kekuatan spiritual dan kepemilikan sekelompok naga hitam, tingkat keterampilan fase dan bumi Ye Tianfei menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sejumlah besar formasi tanah dikerahkan, mengubah arah energi bumi di wilayah yang luas, menyebabkan sejumlah besar energi bumi yang kaya terus berkumpul menuju lokasi di mana orang-orang Tianjin hidup. Terutama energi logam yang ada di bumi, hampir semuanya berkumpul di sini. Tuan Ye, teknik formasimu sangat brilian. Suatu hari kemudian,
5 tetua suku Tianjin keluar dari dunia kecil. Mereka bisa merasakan energi bumi yang terus berkumpul, dan mereka merasa sangat gembira. Mereka memahami bahwa tren geoki bumi ini akan membuat wilayah tempat tinggal masyarakat Tianjin semakin energi di masa depan, yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya dan pertumbuhan masyarakat Tianjin. Ini hanya sedikit usaha. 5 tetua, saya telah menemukan tempat untuk Anda di mana energi dan hukum logam sangat kuat, dan saya telah membuka 5 gua untuk Anda. Anda dapat mundur ke sana, kata Ye Tianfei. Oke, lakukan saja semuanya sesuai keinginan Anda, Tuan Ye. Tetua Agung itu mengangguk. Ini adalah ramuan yang aku sempurnakan untukmu, khusus digunakan untuk membantu terobosan dunia. Saya akan menyempurnakan lebih banyak ramuan untuk Anda di waktu mendatang. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah jamu dan menyerahkannya masing-masing kepada 5 tetua. Kelima tetua ini sebelumnya memberi Ye Tianfei sejumlah bahan obat, dan Ye Tianfei membantu mereka memurnikannya menjadi ramuan. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan Ye, kami baru saja membawa bahan obat ini dari kantor pusat. Setelah 5 tetua mengambil ramuan itu, tetua itu mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Oke, Ye Tianfei menyingkirkan cincin luar angkasa ini. Jadi Ye Tianfei membawa kelima tetua ke puncak gunung terdekat. Ini adalah gunung tinggi berbentuk kubah, dengan garis-garis cahaya keemasan yang mekar dari atas ke bawah, dari kejauhan terlihat seperti terbuat dari emas. Ye Tianfei telah membuka 5 gua pelatihan di puncak gunung, dan mengatur sejumlah besar formasi tanah di bawah gunung, menjadikan puncak gunung ini penuh dengan energi dan hukum logam yang kaya. Kelima tetua masing-masing memasuki gua dan mulai mundur dan menyerang alam. Saya juga perlu meningkatkan level saya. Setelah menyempurnakan ramuan untuk mereka, saya juga mulai menyerang dunia nyata. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei menemukan tempat yang tenang di puncak gunung, memasuki menara pantom, mengeluarkan kuali alkimia dan mulai membuat alkimia. Beberapa hari kemudian, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar ramuan dan mengirimnya ke gua pelatihan 5 tetua. Kemudian Ye Tianfei kembali ke menara pantom dan mulai mundur ke dunia nyata. Alasan mengapa Ye Tianfei tidak membiarkan 5 tetua klan Tianjin memasuki menara hantu untuk mundur dan menyerang alam adalah karena Ye Tianfei ingin mereka menggunakan hukum langit dan bumi benua Feixian untuk membantu terobosan mereka. Selama periode ini, energi dan hukum benua Feixian telah ditingkatkan 2 kali berturut-turut, yang sangat kondusif bagi terobosan budidaya makhluk hidup. Jika mereka diizinkan memasuki menara pantom, meskipun mereka memiliki lebih banyak waktu, mereka tidak akan dapat memanfaatkan energi dan hukum benua Feixian. Adapun Ye Tianfei sendiri, tidak perlu bergantung pada energi dan hukum benua Feixian. Terobosan budidaya Ye Tianfei berbeda dari makhluk lain. Selama dia memiliki sumber daya budidaya yang cukup, dia dapat dengan mudah menerobos dalam lingkungan apapun. Di menara pantom, Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya dan menumpuknya di sekitar badannya. Di antara sumber daya budidaya ini, yang paling banyak adalah semua jenis kristal, termasuk kristal hukum, kristal keos, dan kristal asal. Selama periode ini, Ye Tianfei memanen terlalu banyak jenis batu kristal, dan kekayaan bersihnya sangat kaya. Ye Tianfei memutar sutra 9 yang, dan bola cahaya emas yang melambangkan yang ke-8 keluar dari dantian, mekar dengan cahaya keemasan yang mengepul, dan mulai menyerap energi batu kristal di sekitarnya. 8 pembuluh darah ilahi di badan Ye Tianfei muncul pada saat yang sama, seperti 8 sungai Yangtze, dengan energi spiritual yang besar mengalir melaluinya, dan suara menderu dapat terdengar. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai memasuki dunia nyata. 3 bulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya mulai menerobos. Ye Tianfei keluar dari menara pantom, menemukan tempat terpencil di tanah terlarang Tianjin, dan mulai mengatasi kesengsaraan. Guntur dahsyat turun dari ketinggian di langit, dan badai petir membawa aura kehancuran dunia yang sangat menakutkan. Ye Tianfei berdiri tinggi di langit, menggunakan hegemoni Dewa Petir, membiarkan guntur yang dahsyat menimpa badannya. Pada saat yang sama, binatang Dewa Leize juga keluar, berdiri di samping Ye Tianfei, dan terus melahap guntur. Wah, caramu mengatasi kesengsaraan sungguh unik. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 1 jam kemudian, kesengsaraan guntur berakhir,
dan Ye Tianfei menerobos ke kondisi persatuan sempurna. Kemudian, Ye Tianfei memasuki menara Pantom dan terus mundur ke dunia nyata. Setengah tahun kemudian, Ye Tianfei keluar dari menara Pantom lagi dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Setelah mengalami badai petir selama 2 jam, Ye Tianfei menerobos ke tahap awal alam surgawi. Mari kita tembus satu level lagi. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu kembali ke menara Pantom untuk melanjutkan kemundurannya untuk menyerang dunia. Di menara Pantom, setengah tahun kemudian, Ye Tianfei sekali lagi menghadapi badai petir. Setelah kesengsaraan guntur, Ye Tianfei menerobos ke tahap tengah alam surgawi. Di alam surga, Anda adalah setengah kaisar, dan jika Anda lebih tinggi dari itu, Anda adalah seorang kaisar surgawi. Dalam kehidupan ini, saya semakin dekat untuk kembali ke tahta. Ketika saya kembali ke tahta, saya akan segera membalas dendam dari 3 kaisar surgawi. Saya yakin bahwa saya dapat menginjak-injak mereka semua dan membalas dendam pada diri saya sendiri selama sisa hidup saya. Setelah kesengsaraan selesai, Ye Tianfei berdiri di udara, mengepalkan tangannya, merasakan energi spiritual yang sangat besar mengalir ke seluruh badannya, dan berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, alam makam abadi, markas besar Istana Tianjin, di gua pelatihan tingkat tinggi. Sosok yang memancarkan aura ganas duduk bersila di tengah gua, itu adalah penguasa Istana Dewa Surgawi. Kamu Tianfei, klon kualitas terbaikku hancur karenamu. Anda membunuh 3 klon saya satu demi satu. Saya pasti akan membalasnya. Penguasa Istana Tianshan tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah wujud sebenarnya dari penguasa Istana Dewa Surgawi. Secara alami, setelah perubahan mendadak pertama di dunia, dia segera mundur untuk berlatih dan mencapai dunia nyata. Dia telah menyempurnakan ranah setengah kaisar, dan jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi ranah kaisar surgawi. Menerobos alam kaisar langit telah menjadi keinginan terbesarnya selama bertahun-tahun. Alasan paling mendasar mengapa dia mengirim klon untuk menangani Ye Tianfei adalah untuk merebut menara Tiandao untuk membantu terobosan. Namun di luar dugaan, 3 klonnya dihancurkan oleh Ye Tianfei. Klon yang dihancurkan oleh Ye Tianfei dan 5 tetua suku Tianjin belum lama ini adalah klon kualitas terbaiknya. Untuk menyempurnakan klon tersebut, dia mengumpulkan sejumlah besar bahan pemurnian badan yang berharga dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga dengan energi untuk menyempurnakannya. Dia memiliki hampir sepertiga kekuatan tempur dari badan aslinya, jadi dia sangat menghargai klon ini. Anak laki-laki itu Ye Tianfei memiliki 5 master setengah kaisar yang melindunginya. Kecuali badanku dikirim secara pribadi, bahkan jika lebih banyak pasukan dikirim, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan menara Tiandao. Sepertinya saya ditakdirkan untuk merindukan menara Tiandao, jadi lupakan saja. Untungnya, mutasi kedua langit dan bumi terjadi di benua Feixian selama periode ini, yang membuat harapan saya untuk menerobos kaisar surga semakin besar. Saya yakin saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga. Penguasa Istana Dewa Surgawi berkata pada dirinya sendiri. Kemudian dia mulai tenang dan berkonsentrasi untuk mundur untuk mencapai alam. Istana Tianshan tidak lagi mengirimkan pasukan untuk menangani Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei diikuti oleh 5 master setengah kaisar, bahkan Istana Tianshan tidak mau menghadapi Ye Tianfei secara langsung. Yang paling penting adalah belum lama ini, Kaisar Gagak Emas dan master tingkat kaisar surgawi lainnya muncul di 3000 dunia pada saat yang sama, yang membuat banyak kekuatan besar di 3000 dunia menjadi berhati-hati ahli tiba-tiba muncul. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, jadi lebih baik berhati-hati. Banyak ahli deduksi terkenal telah memberikan prediksi bahwa beberapa hal buruk mungkin terjadi di 3000 dunia mendatang. Oleh karena itu, selama periode ini, banyak kekuatan besar di 3000 dunia mengeluarkan perintah internal yang meminta semua anggotanya untuk tidak menonjolkan diri, termasuk Istana Tianshan. Markas Besar Paviliun Kaisar Pedang. Beberapa hari setelah Ye Tianfei pergi, anggota Paviliun Kaisar Pedang mulai diam-diam keluar dari alam pedang untuk menanyakan situasi di luar. Kemudian kumpulan demi kumpulan anggota Paviliun Kaisar Pedang keluar dari alam pedang dan mulai membangun kembali markas besarnya. Akhirnya, sebagian besar pejabat senior Paviliun Jian Huang keluar. Kamu Tianfei. Kerja keras kami selama bertahun-tahun dalam menjalankan Paviliun Jian Huang hancur karena Anda, dan balas dendam ini harus dibalas.
Master Pavilion berdiri di udara markas, memandangi markas yang telah dijarah dan banyak bangunan runtuh. Wajahnya sangat jelek, dan dia mengucapkan kata demi kata. Master Pavilion, Ye Tianfei ditemani oleh 5 Master setengah Kaisar. Kecuali jika 2 tetua tertinggi secara pribadi mengambil tindakan, akan sangat sulit untuk menghadapinya dengan kekuatan Pavilion Kaisar Pedang kita saat ini. Seorang tetua di sebelahnya menghela nafas dan berkata, "Jadi begitu. Pavilion Kaisar Pedang kami tidak akan membalas dendam pada Ye Tianfei untuk saat ini. Tapi cepat atau lambat balas dendam ini harus dibalas." Master Pavilion mengangguk. "Di tanah terlarang surga dan emas. Tuan Ye, saya sudah mulai selamat dari kesengsaraan guntur." Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari sesepuh agung. Saat berikutnya, tetua agung itu bergegas keluar dari gua pelatihannya dan berdiri di langit tinggi di kejauhan, dengan awan hitam bencana muncul di atas kepalanya. Kemudian, bencana guntur yang dahsyat mulai turun. Tetua agung sekarang berada di alam setengah kaisar tingkat lanjut. Jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi setengah kaisar yang sempurna. Harus dikatakan bahwa bencana guntur setengah kaisar terlalu mengerikan, karena air terjun guntur yang lebat terus berjatuhan dari ketinggian. Tetua agung bertarung dengan seluruh kekuatannya dalam kesengsaraan guntur. Ye Tianfei dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan guntur, tetapi makhluk lain berbeda. Bagi sebagian besar makhluk di dunia, mengatasi kesengsaraan guntur adalah hal yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak dapat bertahan selama masa kesusahan dan tidak dapat menahan serangan kesusahan guntur, Anda mungkin jatuh. Tetua agung, jamu ini untuk mengisi kembali energimu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan selusin botol ramuan ke sesepuh agung. Obat mujarab ini khusus digunakan untuk mengisi kembali energi. Terima kasih, Tuan Ye. Tetua agung mengambil ramuan itu dan mulai menelannya secara langsung. Kesengsaraan guntur setengah kaisar sangat menakutkan. Meskipun tetua agung hanya bertarung sebentar, dia sudah menghabiskan sejumlah energi. Sekarang dengan jamu yang diberikan kepadanya oleh Ye Tianfei, dia tidak perlu lagi khawatir tentang konsumsi energi. Akumulasi The Great Elder sangat mendalam. Dia pasti akan mampu selamat dari kesengsaraan guntur. Setelah Ye Tianfei memperhatikan beberapa saat, dia tahu bahwa tetua agung berhasil mengatasi bencana tersebut, jadi dia merasa lega. Kesengsaraan guntur yang dialami oleh sesepuh agung itu berlangsung selama 6 atau 7 jam. Tetua agung telah bertarung dengan gagah berani dalam kesengsaraan guntur. Akhirnya, sekitar 7 jam kemudian, kesengsaraan guntur berakhir. Tetua agung berhasil menerobos ke ranah setengah kaisar. Tuan Ye, saya akhirnya berhasil menerobos. Saya telah terjebak di setengah kaisar tingkat tinggi untuk waktu yang sangat lama. Tanpa diduga, saya akhirnya berhasil menerobos. Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan, tetua agung segera mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan terkejut. "Haha, tetua yang hebat, selamat. Selanjutnya, Anda dapat bersiap untuk menyerang alam kaisar langit. Saya pikir Anda memiliki peluang untuk menjadi kaisar surga di masa depan," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. "Apakah saya punya kesempatan untuk menjadi kaisar surga?" Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, tetua agung itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berdiri di sana dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Kaisar surga berada jauh di atas dan merupakan penguasa 3.000 dunia. Tetua agung sama sekali tidak percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar surga. "Tetua agung, lain kali kamu harus berlatih dengan serius. Sekarang dunia sedang mengalami perubahan besar, saya dapat merasakan bahwa semakin banyak kaisar surgawi yang akan muncul di 3.000 dunia. Untuk setiap setengah kaisar yang sempurna, selalu ada peluang. Tentu saja, peluang diperoleh oleh diri sendiri," kata Lin Fei. "Tuan Lin, Anda benar, peluang harus diperoleh sendiri." Tetua agung itu mengangguk dengan berat setelah mendengarkan kata-kata Lin Fei. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih meragukan kata-kata Ye Tianfei. Dia baru saja mencapai level setengah kaisar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menantang kaisar surga begitu cepat? Pada saat ini, sesosok badan naik ke langit di kejauhan. Itu tetua ketiga. Tetua ketiga juga mulai membuat terobosan. Benar saja, tetua ketiga segera mulai mengatasi kesengsaraan. Setelah mengalami bencana guntur yang dahsyat, tetua ketiga juga berhasil menerobos ke ranah setengah kaisar.
Dengan cara ini, 2 dari 5 tetua klan Tianjin menerobos untuk mencapai status setengah kaisar. Selanjutnya, 3 tetua lainnya juga berhasil selamat dari kesengsaraan guntur, dan semuanya menjadi setengah kaisar tingkat tinggi. Hasilnya, kekuatan keseluruhan dari 5 tetua klan Tianjin telah meningkat pesat. Tuan Ye, akan lebih mudah jika kita berurusan dengan paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan sekarang. Kata tetua keempat dengan penuh semangat. Tidak, jangan meremehkan paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan. Ada master dari setengah kaisar sempurna di antara 2 kekuatan besar ini. Dikatakan bahwa ada 2 master setengah kaisar sempurna di paviliun Jianhuang sejak perubahan mendadak pertama langit dan bumi, mereka mengasingkan diri untuk menyerang Kaisar Surga. Di Istana Tianshan, penguasa Istana Tianshan adalah setengah kaisar kesempurnaan yang berpengalaman, dan dia harus mengasingkan diri untuk menyerang Kaisar Surga. Dan pasti ada lebih dari 1 kaisar setengah sempurna di Istana Tianshan. Selama salah satu dari 2 kekuatan besar ini bisa menjadi Kaisar Surga, kami tidak akan berani memprovokasi dia. Dan 2 kekuatan besar ini pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan kita di masa depan. 5 senior, ngomong-ngomong, akulah yang menyebabkan masalah bagimu. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, wajah kelima tetua menjadi serius. Mereka tahu apa yang dikatakan Ye Tianfei itu benar. Tuan Ya, jangan khawatir. Kami, klan Tianjin, tidak takut. Kemungkinan terburuknya, kami membawa suku kami kembali ke dunia kecil itu. Dunia kecil tempat klan Tianjin kita tinggal dalam pengasingan sangat kuat, dan penghalang ruang di dalamnya memiliki pengaturan khusus. Setelah susunan teleportasi di pintu masuk dan keluar dihancurkan, bahkan Kaisar Surga pasti bisa masuk. Tetua Agung berpikir sejenak dan berkata, ini bukan kebijakan terbaik. Penatua Agung, Penatua ketiga, jadi kalian berdua harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan dan mencoba mencapai alam Kaisar Surga. 2 perubahan besar berturut-turut di dunia, energi dan hukum telah ditingkatkan secara signifikan. Dalam 3000 dunia berikutnya, lebih banyak Kaisar Surgawi pasti akan lahir, tergantung pada siapa yang memiliki peluang tersebut. Ye Tianfei memandang tetua pertama dan tetua ketiga. Tapi Tuan Ye, kami berdua baru saja menerobos menjadi setengah kaisar, dan akumulasi serta pengalaman masih jauh dari cukup. Tidak mungkin bagi kami untuk menantang Kaisar Surga secepat ini. Saya memperkirakan kita berdua harus melalui periode akumulasi yang lama sebelum kita dapat menyerang Kaisar Surga. Kata tetua ketiga, tidak. Jika ingin menerobos ke ranah Kaisar Surga, tidak perlu akumulasi dan pengalaman, yang dibutuhkan hanyalah wawasan dan peluang. Selama Anda memiliki pemahaman yang cukup dan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar, Anda akan memiliki kesempatan untuk menantang Kaisar Surga. Jika Anda tidak memiliki cukup wawasan dan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, tidak peduli berapa lama Anda menjalaninya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Surga. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya. Namun, jika tidak ada akumulasi dan pengalaman bertahun-tahun, bagaimana bisa ada pemahaman yang cukup? Adapun peluang untuk menjadi kaisar, bahkan lebih sulit dipahami dan tidak mungkin ditangkap. Jadi Tuan Ye, Anda bilang itu mudah, tapi jika Anda benar-benar ingin melakukannya, saya khawatir itu sangat sulit. Jika tidak, di antara 3000 dunia, tidak hanya akan ada 3 kaisar surgawi. Tetua ketiga tidak setuju dengan kata-kata Ye Tianfei. Sangat sulit untuk mendapatkan pemahaman yang cukup. Namun, saya dapat memberi Anda berdua beberapa wawasan tingkat kaisar surgawi, yang saya yakin akan membantu Anda. Adapun kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, meskipun hanya ilusi, namun peluangnya sama bagi setiap setengah kaisar yang sempurna. Jika Anda tidak berusaha keras, bagaimana Anda tahu jika Anda memiliki kesempatan? Ye Tianfei tersenyum. Apa? Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memberi kami berdua wawasan setingkat kaisar surgawi? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, tetua pertama dan tetua ketiga langsung tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Pencerahan tingkat kaisar surgawi jelas merupakan sumber daya budidaya paling berharga di antara 3000 dunia. Selain 3 kaisar surgawi, makhluk hidup lain tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. 3 tetua lainnya juga tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Ya,
Penatua Agung, Penatua ketiga, sekarang saya akan memberi Anda beberapa wawasan di tingkat Kaisar Surgawi. Anda memanfaatkan waktu untuk berlatih dalam pengasingan dan mencapai dunia nyata. Saya harap Anda bisa mendapat kesempatan menjadi Kaisar. Ye Tianfei mengangguk, dan sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengirimkan dua informasi kekuatan jiwa ke lautan jiwa tetua pertama dan tetua ketiga. Tetua pertama dan tetua ketiga gemetar hebat, dan hampir tidak bisa berdiri. Karena informasi yang ditembus Ye Tianfei ke lautan jiwa mereka terlalu maju, terlalu misterius, dan jumlah informasinya sangat mencengangkan. Hal ini membuat kedua tetua menyadari bahwa ini mungkin benar-benar merupakan pencerahan setingkat Kaisar Surga. Tuan Ye, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Terlepas dari apakah kami bisa menjadi Kaisar atau tidak, mulai sekarang, kami akan selalu mengingat kebaikan Tuan Ye. Mulai sekarang, setiap kali Tuan Ye mendapat tugas, kami akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Tetua pertama dan tetua ketiga sangat bersemangat dan membungkuk hormat kepada Ye Tianfei. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa bisa dikaruniai pencerahan Kaisar Surga. Nilainya begitu tinggi sehingga tak terukur. Ini sungguh tak ternilai harganya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa membelinya. 5 tetua klan Tianjin secara alami memahami bahwa mereka tidak dapat membayar kembali hadiah Ye Tianfei. Sambil bersyukur, kelima tetua tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain, yaitu, Ye Tianfei sebenarnya memiliki level Kaisar Surgawi. Ini berarti bahwa di belakang Ye Tianfei, mungkin ada Kaisar Surgawi, atau keturunan Kaisar Surgawi mungkin dia mendapat otoritas Kaisar Surga. Singkatnya, apapun situasinya, ini menunjukkan bahwa asal-usul Ye Tianfei sangat menakutkan. Di 3000 dunia, semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Kaisar Surga adalah keberadaan menakutkan yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Semuanya, asal-usul Tuan Ye jelas tidak sederhana. Kata sesepuh agung melalui pesan kepada 4 tetua lainnya. Sebenarnya, tidak peduli apa latar belakang Tuan Ye, dia baik kepada kami, dan kami, klan Tianjin, tidak boleh melupakannya. Mulai sekarang, Tuan Ye akan menjadi salah satu anggota suku Tianjin kita. Kata tetua ketiga. Tentu saja. Tetua agung itu mengangguk. Tetua, saya siap untuk pergi. Rakyat mau dipercayakan padamu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei tahu bahwa dia memiliki banyak musuh, dan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia mungkin menimbulkan masalah pada klan Tianjin. Tuan Ye, kamu mau pergi kemana? Kata sesepuh agung. Saya berencana pergi ke markas besar klan Gagak Emas untuk melihatnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Terakhir kali Ye Tianfei menangkap sekelompok pria klan Gagak Emas di hutan iblis Tianhuang, termasuk Penatua Qiu. Setelah Ye Tianfei memperoleh api iblis Xuanhuang di hutan iblis Tianhuang, dia pernah memasuki menara hantu dan menginterogasi Penatua Qiu, menanyakan apakah dia tahu di mana ada kebakaran aneh di benua Feixian klan Gagak Emas. Ada semacam api aneh di dalamnya. Jadi Ye Tianfei ingin pergi ke markas besar klan Gagak Emas untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan api aneh semacam itu. Dunia pejuang seperti ini, merebut sumber daya, merebut peluang, yang lemah dan yang kuat, dan bahkan Ye Tianfei tidak terkecuali. Pergi ke markas klan Gagak Emas. Tuan Ye, apakah Anda juga memiliki dendam terhadap klan Gagak Emas? Jika ini masalahnya, kami berlima orang tua juga harus pergi bersama. Kekuatan klan Gagak Emas tidak jauh lebih lemah dari paviliun Kaisar Pedang. Anda mungkin tidak dapat menghadapi Tuan Ye jika Anda pergi sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, tetua itu berkata dengan cepat. Dia khawatir Ye Tianfei akan menderita kerugian karena pergi ke gereja Gagak Emas sendirian. Ya, Tuan Ye, biarkan kita berlima pergi bersama. 4 tetua lainnya mengangguk. Tidak, itu hanya klan Gagak Emas, saya bisa pergi ke sana sendiri. Jangan khawatir, 5 senior, saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakin. Ye Tianfei tersenyum. Ada 100 master setengah kaisar yang dipenjara di Menara Tiandao. Mereka bisa didorong oleh Ye Tianfei sesuka hati, yang cukup untuk menghancurkan klan Gagak Emas, jadi Ye Tianfei memang tidak takut dengan klan Gagak Emas. Tuan kamu. Tetua Agung masih khawatir dan ingin mengatakan sesuatu. Tetua Agung,
Tidak perlu mengatakan apapun, saya akan baik-baik saja, jangan khawatir. Oke, aku berangkat. Ye Tianfei melambaikan tangannya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada 5 tetua, melayang ke langit, mengeluarkan perahu terbang hijau, dan terbang keluar dari tanah terlarang Tianjin. Semuanya, apakah menurut Anda Tuan Ye bisa menangani klan Gagak Emas? Apakah kita perlu mengikutinya untuk membantu Tuan Ye? Tetua kelima melihat ke arah kapal terbang hijau yang sedang pergi dan berkata dengan keras. Jangan khawatir, Tuan Ye bukanlah orang yang gegabah. Visi, pengalaman dan pengetahuannya bahkan lebih baik dari kita berlima, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan dia sama sekali. Kata sesepuh agung dengan lembut. Iya, di hadapan Pak Ye, saya yang sudah tua pasti malu pada diri sendiri. Saya percaya pada Tuan Ye. Namun, untuk amannya, kami tetap mengirimkan mata-mata ke Jinwu untuk menanyakan kabar tersebut. Kami berlima juga bersiap. Jika kami menerima kabar buruk, kami berlima akan segera bergegas membantu Tuan Ye. Tetua ketiga berpikir sejenak dan berkata, Oke, ayo kita lakukan seperti ini. Tetua agung itu mengangguk. Saat ini, Ye Tianfei telah meninggalkan tanah terlarang Tianjin dan menuju markas besar klan Gagak Emas. Setelah Ye Tianfei memasuki Menara Pantom, dia mendatangi Penatua Qiu. Ceritakan padaku tentang kekuatan klan Gagak Emasmu. Ye Tianfei bertanya dengan dingin. Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin berurusan dengan klan Gagak Emas kami? Penatua Qiu sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Ye Tianfei. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jika Anda ingin bertahan hidup, jawab saja pertanyaan saya dengan serius. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Anak muda, aku tidak punya dendam padamu. Penatua Qiu sedikit tidak mau. Seorang tetua yang bermartabat dari klan Gagak Emas sebenarnya menjadi tawanan seorang anak laki-laki yang lebih muda, yang membuatnya merasa sangat sedih. Jika kamu berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong, coba saja kekuatan jamu racunku. Ye Tianfei menjadi tidak sabar, mengeluarkan jamu hitam, dan berkata dengan nada mengancam. Oke, kataku. Ketika Penatua Qiu melihat jamu racun di tangan Ye Tianfei, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia langsung bangun. Terakhir kali Ye Tianfei datang untuk menanyainya, dia sudah mencoba rasa ramuan beracun ini, sejenis penyiksaan yang mengerikan dari badan ke jiwa, yang membuat orang tidak dapat bertahan atau mati, dan menyakitkan sampai ke titik putus asa. Rasanya dia tidak ingin mencoba lagi. Ada total 9 master setengah kaisar di klan Gagak Emas kami. Di antaranya adalah 1 kaisar setengah sempurna, 2 kaisar setengah senior, 3 kaisar setengah menengah, dan 3 kaisar setengah junior. Adapun tetua biasa dengan kekuatan alam surgawi, setidaknya ada beberapa ratus. Ini adalah kekuatan tingkat tinggi dari klan Gagak Emas kami. Kata Penatua Qiu, dan pada saat yang sama melirik ke arah Ye Tianfei, merasa sedikit bangga. Dia merasa bahwa keseluruhan kekuatan klan Gagak Emas yang menakutkan seharusnya membuat takut Ye Tianfei, tetapi yang membuatnya kecewa, Ye Tianfei tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar kata-katanya dan tampak sangat tenang. Faktanya, 9 master setengah kaisar tidak lagi layak disebut oleh Ye Tianfei. Anak ini bahkan tidak bisa melihat peti mati tanpa menitikkan air mata. Jika dia benar-benar berani memprovokasi klan Gagak Emas kita, dia pasti akan mati. Penatua Qiu berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia bahkan berharap Ye Tianfei benar-benar datang untuk memprovokasi klan Gagak Emas, sehingga dia memiliki harapan untuk diselamatkan. Ceritakan lebih banyak tentang api aneh dari klan Gagak Emasmu. Ye Tianfei bertanya lagi. Kami memiliki sejenis api aneh di markas besar klan Gagak Emas, yang disebut api Tianyang. Dikatakan bahwa itu adalah sejenis api surgawi di antara api aneh di langit dan bumi. Api matahari surgawi itu telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang klan Gagak Emas kita dan telah diwariskan sejak lama. Penatua Qiu tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur. Tianyang Yan adalah jenis api langit yang sangat bagus. Sekarang saya memiliki 4 jenis api aneh di tangan saya. Jika saya mendapatkan 1 lagi, akan ada 5. Dengan 5 jenis api aneh, Anda bisa mempraktikkan teknik api aneh. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, dia tersenyum dan menantikannya.
Teknik api aneh adalah teknik yang sangat kuat, menggunakan lebih dari 5 jenis api aneh yang bercampur untuk membakar energi yang dilepaskan secara instan, yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Di mana Tianyang Yan disembunyikan di markas besar klan Gagak Emas? Ye Tianfei bertanya lagi. Tersembunyi di bawah Menara Tianyang. Menara Tianyang adalah tempat suci untuk budidaya murid klan Gagak Emas kami. Biasanya ada banyak murid yang berlatih di sana dan menyerap energi atribut yang. Jawab Penatua Qiu. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk. Tepat ketika Ye Tianfei bergegas menuju markas besar klan Gagak Emas, fenomena aneh muncul di kuil leluhur di markas banyak kekuatan besar di 5 dunia alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Feixian, dan alam iblis di langit di atas kuil leluhur. Sebuah tanda jatuh dari langit, mekar dengan cahaya yang mengepul, melepaskan tekanan energi yang mengerikan yang mengguncang seluruh markas. Segera buru makhluk bernama Ye Tianfei. Jika Anda bisa menangkap Ye Tianfei atau membunuh Ye Tianfei, Anda akan mendapat hadiah besar. Suara agung datang dari atas tanda itu. Apa yang telah terjadi? Para pejabat senior dari kekuatan besar ini semuanya berkumpul di kuil leluhur. Mereka semua ketakutan ketika melihat token yang mempesona itu, dan mereka tidak berani mendekatinya sama sekali, karena aura token itu terlalu menakutkan. Lihat, ada karakter kaisar di tokennya. Ini adalah perintah kaisar surga. Di antara 3000 dunia, hanya 3 kaisar surgawi yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah kaisar surgawi. Tiba-tiba, para pemimpin tertinggi kekuatan ini menyadari ada karakter besar yang terukir di token itu, Kaisar. Ordo Kaisar Surga adalah legenda di antara 3000 dunia. Dikatakan bahwa 3 kaisar surgawi memiliki banyak kekuatan pengikut di berbagai dunia. Begitu 3 kaisar surgawi mendapat perintah untuk dieksekusi oleh kekuatan ini, mereka akan mengeluarkan perintah kaisar. Setelah perintah kaisar dikeluarkan, semua kekuatan di seluruh dunia harus melaksanakannya, jika tidak mereka akan dihukum oleh kaisar. Bagi sebagian besar kekuatan besar di 3000 dunia, hukuman kaisar surga berarti pemusnahan keluarga mereka. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan atau makhluk yang berani melanggar perintah kaisar. Dapat dikatakan bahwa begitu perintah kaisar keluar, seluruh dunia akan menyerah. Ternyata Kaisar Langit mengeluarkan perintah Kaisar Langit. Setelah mengakui perintah Kaisar Surgawi, para pejabat senior dari kekuatan yang kuat ini tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi dan merasa lega. Selamat datang di perintah Kaisar. Kami pasti akan melaksanakan perintah dan memburu makhluk bernama Ye Tianfei itu. Para pemimpin kekuatan yang kuat ini memimpin pejabat senior mereka untuk memberi penghormatan dengan hormat kepada Kaisar Surga. Pada hari ini, tidak hanya kekuatan utama di 5 dunia alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Feixian, dan alam iblis yang menerima perintah Kaisar Surgawi, tetapi juga kekuatan besar di banyak dunia lain menerima perintah Kaisar Surgawi. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Kaisar Surga mengeluarkan perintah untuk memburu makhluk bernama Ye Tianfei. Setelah berita itu tersebar, banyak dunia yang terkejut. Seorang kaisar surgawi sebenarnya mengeluarkan perintah untuk menangani makhluk tertentu di 3000 dunia. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Karena dalam benak setiap orang, kaisar surga adalah penguasa dunia, lebih unggul dari semua makhluk hidup, dan dapat mengambil hidup dan mati. Mengapa mengeluarkan perintah dari kaisar surga? Mungkinkah makhluk bernama Ye Tianfei ini begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Surga pun mungkin tidak mampu menghadapinya? Ada makhluk hidup yang perlu ditebak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kaisar Surga adalah penguasa tertinggi dunia dan tidak terkalahkan. Tidak mungkin ada makhluk apapun yang tidak dapat ditangani oleh Kaisar Surga. Kemungkinan besar, Ye Tianfei terlalu licik dan menemukan tempat untuk bersembunyi, sehingga Kaisar Langit mengeluarkan perintah Kaisar Langit. Ada bantahan langsung. Seharusnya bukan itu alasannya. Kaisar Surga memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, kekuatan supernatural yang sangat besar, dan hampir maha kuasa. Jika Kaisar Surga ingin menemukan seseorang, diperkirakan tidak ada makhluk hidup di 3000 dunia yang dapat kabur. Saya kira pasti ada alasan mengapa Kaisar Surgawi merasa tidak nyaman untuk secara pribadi berurusan dengan makhluk bernama Ye Tianfei, jadi dia mengeluarkan perintah Kaisar Surgawi. Atau mungkin,
Kaisar tidak mau mengambil tindakan sendiri, jadi dia mengeluarkan perintah dari Kaisar, memerintahkan semua orang untuk memburu Ye Tianfei. Saat ini, orang lain membantah. Singkatnya, segera setelah perintah Kaisar keluar, nama Ye Tianfei mulai menyebar di banyak dunia, menarik diskusi dan spekulasi dari banyak makhluk hidup. Di dunia iblis, mendengus, mungkin Kaisar Langit Gagak Emas lagi. Saya tidak tahu mengapa manusia pembudidaya iblis bernama Ye Tianfei memprovokasi dia dan benar-benar meminta Kaisar Surgawi yang bermartabat untuk menurunkan badannya untuk menghadapinya. Namun, Ye Tianfei di alam iblis ketujuh ini bukan dari klan iblis kita, tetapi seorang pembudidaya iblis manusia. Oleh karena itu, jika Kaisar Langit Gagak Emas ingin membunuhnya, biarkan saja dia membunuhnya. Raja Iblis dari dunia iblis sedang mundur. Setelah menerima berita itu, dia membuka matanya dan melihat ke dunia iblis ketujuh. Matanya tertuju pada manusia pembudidaya iblis bernama Ye Tianfei. Faktanya, Raja Iblis ini tidak takut pada 3 Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak akan begitu saja berkonflik dengan 3 Kaisar Surgawi jika tidak diperlukan. Apa yang tidak saya duga adalah sebenarnya ada kekuatan Kaisar Langit Gagak Emas di dunia iblis kita. Anda harus memperhatikan kekuatan-kekuatan ini di masa depan. Begitu saya mengetahui bahwa mereka merugikan kepentingan dunia iblis kita, meskipun mereka adalah kekuatan bawahan Kaisar Gagak Emas, saya tidak akan bersikap sopan. Raja Iblis berbicara lagi. Sebagian besar kekuatan besar di berbagai dunia yang menerima perintah dari Kaisar Langit pada hari ini adalah kekuatan yang terkait dengan 3 Kaisar Langit. Sebelum 3 Kaisar Surgawi menjadi Kaisar Surgawi, mereka pernah berkeliaran di berbagai dunia di 3000 dunia, berinteraksi dengan banyak kekuatan dan banyak makhluk, dan bahkan menciptakan banyak kekuatan besar dan kecil sendiri. Di kuil leluhur kekuatan ini, tanda jiwa atau aura badan jiwa dari 3 Kaisar Surgawi diabadikan. Ketika 3 Kaisar Langit Agung mengeluarkan perintah Kaisar Langit akan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang jauh menuju kuil leluhur kekuatan-kekuatan ini di sepanjang tanda kekuatan jiwa atau aura badan jiwa yang diabadikan ini. Pada saat yang sama, benua Feixian. Di markas besar klan Gagak Emas. Pemimpinnya berdiri di depan kuil leluhur bersama sejumlah besar pejabat senior. Baru saja, perintah Kaisar Surgawi tiba-tiba muncul di kuil leluhur klan Gagak Emas, mengeluarkan suara dan meminta klan Gagak Emas untuk memburu makhluk bernama Ye Tianfei. Pemimpin, saya mendengar bahwa ketika Kaisar Surga mengeluarkan perintah, dia biasanya memberikannya kepada pasukan di bawah komando mereka. Perintah Kaisar Surgawi ini pasti dikeluarkan oleh Kaisar Gagak Emas. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Gagak Emas mengakui klan Gagak Emas kita. Memang ada Kaisar Surgawi di belakang klan Gagak Emas kita. Seorang tetua berkata kepada pemimpinnya dengan penuh semangat. Tidak hanya para tetua ini, tetapi semua pemimpin senior klan Gagak Emas sangat bersemangat saat ini. Buku-buku kuno di perpustakaan telah mencatatnya dengan sangat jelas. Klan Gagak Emas kami memiliki hubungan dengan Kaisar Gagak Emas, jadi tidak salah lagi. Pemimpin itu menunjukkan senyum bangga, mengangguk dan berkata, "Pemimpin, belum lama ini, seorang anak laki-laki bernama Ye Tianfei memprovokasi paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan pada saat yang sama, yang menarik master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan untuk menanganinya secara pribadi. Ye Tianfei, yang diminta Kaisar Gagak Emas untuk kita buru, pastilah anak manusia itu. Bocah ini sangat berani. Dia tidak hanya menyinggung paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, dia bahkan menyinggung Kaisar Gagak Emas." Seorang lelaki tua berjubah merah di sebelah pemimpin itu berkata, "Tidak peduli apa alasannya, karena Kaisar Gagak Emas mengeluarkan perintah Kaisar Langit, kita hanya perlu melaksanakannya. Lewati perintah, mulai sekarang, kejar Ye Tianfei dengan seluruh kekuatanmu," kata pemimpin itu perlahan. Di benua Feixian, selain klan Gagak Emas, beberapa kekuatan besar juga mendapat perintah dari Kaisar untuk mengejar Ye Tianfei. Kekuatan besar ini juga mengeluarkan perintah untuk memburu Ye Tianfei. Ye Tianfei telah lama terkenal di benua Feixian, jadi semua kekuatan besar ini mengetahui keberadaan Ye Tianfei. 3 hari kemudian, Tuan, di depan adalah markas besar klan Gagak Emas. Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Hum Yao. Dalam 3 hari terakhir, Ye Tianfei membiarkan Hum Yao mengendalikan kapal terbang, saat dia berlatih pengasingan di Menara Pantom.
Jadi Ye Tianfei belum mengetahui tentang perintah kaisar. Setelah menerima pesan Hung Yao, Ye Tianfei keluar dari kapal terbang hijau dan melihat ke depan. Itu adalah markas besar klan Gagak Emas. Bagaimana cara masuk, menyelinap masuk, atau membunuh secara langsung? Markas besar klan Gagak Emas sepertinya memiliki banyak formasi, dan levelnya sangat bagus. Jika ingin menyerang secara langsung, Anda harus memecahkan formasi tersebut terlebih dahulu. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei, "Biarkan aku mengantarmu masuk. Garis keturunanku berhasil menembus lagi. Formasi di depanku tidak berarti apa-apa bagiku." Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di bahu Ye Tianfei dan berkata dengan bangga. Belum lama ini, Ye Tianfei membuka lantai 5 menara Tiandao dan memperoleh sejumlah besar harta karun yang mengandung energi luar angkasa peninggalan Kaisar kuno. Dia memberikan beberapa ulat sutra naga bertanduk emas, dan ulat sutra naga bertanduk emas segera mundur untuk berlatih. "Oh, apakah Anda sudah membangkitkan bakat rasial lagi?" Ye Tianfei sedikit terkejut. Ulat sutra tanduk emas adalah peninggalan kuno yang legendaris. Ia adalah binatang yang hidup dalam kehampaan yang kacau jauh di angkasa. Ia secara alami ahli dalam energi dan hukum luar angkasa, jadi ras ini memiliki banyak warisan ras yang terkait dengan energi luar angkasa. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas mengangkat kepala naga emasnya dan berkata dengan bangga. "Baiklah, kamu bisa mengajak kami saat ini. Tapi tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang harus kulakukan." Ye Tianfei tersenyum. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara Tiandao, pergi ke lantai 4 dan mengambil 10 token, lalu memasuki lantai 2 menara. 10 token ini memang bisa mengendalikan 10 master setengah kaisar. Setelah beberapa waktu, setelah paksaan dan bujukan, 10 master setengah kaisar tidak punya pilihan selain menyerah kepada Ye Tianfei. Selama Ye Tianfei memiliki token ini di tangannya, para master setengah kaisar ini harus mematuhinya. Token ini disempurnakan oleh Kaisar Desolate kuno menggunakan teknik rahasia jiwa yang sangat pintar, dan dia telah sepenuhnya mengendalikan badan jiwa yang satu itu. 100 master setengah kaisar. Oke, kamu bisa masuk. Ye Tianfei memasuki menara pantom dan berkata kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara pantom dan bergegas menuju markas besar klan Gagak Emas tidak jauh dari sana. Ulat sutra naga bertanduk emas bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, dan hanya dengan sedikit kilatan cahaya keemasan, ia muncul di depan gerbang gunung markas besar klan Gagak Emas. Ada beberapa formasi besar di depan yang menutupi gerbang gunung, memancarkan energi yang kuat dari formasi tersebut. Ada juga sekelompok murid klan Gagak Emas yang menjaga pintu. Memanggil, ulat sutra naga bertanduk emas bahkan tidak melihatnya, dan langsung bergegas ke gerbang gunung. Berdengung. Ketika ulat sutra naga bertanduk emas bersentuhan dengan formasi di gerbang gunung, formasi tersebut bergetar sedikit, dan kemudian tidak ada reaksi. Ulat sutra naga bertanduk emas melewati gerbang gunung dan memasuki markas besar klan Gagak Emas. Karena kecepatan ulat sutra naga bertanduk emas begitu cepat, para murid yang menjaga gerbang gunung tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Setelah memasuki gerbang gunung, ulat sutra naga bertanduk emas menemukan beberapa formasi secara berurutan, tetapi dia melewati semuanya dengan mudah. Ini sangat bagus. Ye Tianfei tidak bisa tidak mengaguminya. Markas besar klan Gagak Emas yang bermartabat dengan mudah dibobol oleh ulat sutra naga bertanduk emas. Tidak. Harus dikatakan bahwa klan ulat sutra naga bertanduk emas memang penuh dengan keterampilan unik. Langsung ke menara Tianyang. Saya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Ye Tianfei berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Ye Tianfei telah menanyakan kepada penatua Qiu peta markas besar klan Gagak Emas dan di mana menara Tianyang berada. Di bawah bimbingan Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan redup dan bergegas menuju ke arah menara Tianyang. Meskipun ada banyak makhluk yang datang dan pergi di markas klan Gagak Emas dan sangat ramai, tidak ada yang menemukan ulat sutra naga bertanduk emas. Bagaimana mungkin anggota klan Gagak Emas ini berharap seseorang begitu berani dan berani masuk ke markas klan Gagak Emas tanpa izin, jadi tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Setelah beberapa saat, kami akhirnya sampai di depan menara Tianyang.
Ini adalah menara tinggi yang berdiri berbentuk persegi, dengan total 6 lantai, seluruhnya berwarna merah dan terbakar, memancarkan energi panas dan sedikit merusak ruang di atasnya. Menara Tianyang ini memang penuh dengan energi api yang kaya. Ye Tianfei melihat menara 6 lantai di depannya dan berpikir sendiri. Ada banyak murid klan Gagak Emas yang masuk dan keluar dari gerbang menara ini. Menurut Penatua Qiu, menara Tianyang ini adalah tempat suci untuk budidaya murid klan Gagak Emas. Kekuatan jiwa Ye Tianfei dirasakan. Ada master setengah kaisar yang bertanggung jawab atas menara Tianyang ini. Segera Ye Tianfei merasakan sosok tajam duduk bersila di sudut lantai pertama menara. Kemudian kekuatan jiwa Ye Tianfei terasa di bawah menara Tianyang. Sungguh, ada energi yang menyala-nyala yang muncul dari dasar menara Tianyang. Dapat dikatakan bahwa sumber energi seluruh menara Tianyang ada di bawah menara. Sepertinya memang ada Tianyang Yan di sini. Ye Tianfei merasakannya sejenak dan berpikir sendiri. Ye Tianfei sudah memiliki 4 jenis api aneh dan relatif familiar dengan nafas api aneh. Kamu bisa melakukannya sekarang. Ye Tianfei menunjukkan cibiran di wajahnya dan berjalan menuju menara Tianyang. Gerbang menara Tianyang terbuka, dan setiap murid dapat masuk dan keluar dengan bebas. Setelah memasuki gerbang, ada sebuah aula kecil. Di sudut aula kecil, seorang lelaki tua berpenampilan biasa duduk bersila. Orang tua ini terlihat sangat biasa, tapi dia sebenarnya adalah master setengah kaisar. Faktanya, meskipun sebagian besar murid klan Gagak Emas sering datang ke menara Tianyang untuk berlatih, mereka tidak mengetahui bahwa lelaki tua yang menjaga menara Tianyang sebenarnya adalah master setengah kaisar. Sayang, begitu Ye Tianfei masuk ke aula kecil, lelaki tua itu segera menyadari ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya yang biasanya lesu sekarang sangat tajam, menatap ke arah Ye Tianfei. Alasan mengapa lelaki tua itu menemukan ada yang tidak beres dengan Ye Tianfei begitu cepat adalah karena Ye Tianfei masuk ke aula kecil dan memusatkan perhatian padanya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Apakah Anda seorang murid dari klan Gagak Emas kami? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Saat lelaki tua itu berbicara, dia melepaskan tekanan energi yang menakutkan, menghantam Ye Tianfei dengan kekuatan besar. Datang. Pada saat ini, beberapa murid klan Gagak Emas kebetulan masuk. Mereka tersapu oleh energi dan terlempar langsung ke udara, dan mereka terlempar ke belakang hingga keluar dari pintu. Namun, tekanan energi yang menakutkan ini tidak berpengaruh pada Ye Tianfei yang berdiri di sana dan memandang lelaki tua itu sambil mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuan datang ke sini? Menjelaskan. Orang tua itu melihat raut muka tenang Ye Tianfei dan segera mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba berdiri, menatap Ye Tianfei dan meraung dengan kasar. Kata-kata itu jatuh. Orang tua itu langsung mengambil tindakan, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Ye Tianfei. Sebelum lelaki tua itu bisa menangkapnya, 10 sosok tajam muncul dan bergegas ke arahnya pada saat yang bersamaan. 10 tuan setengah kaisar. Bagaimana mungkin? Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tercengang ketika dia melihat tiba-tiba ada 10 master setengah kaisar lagi. Karena hanya ada 9 master setengah kaisar di seluruh klan Gagak Emas. Sekarang, 10 master setengah kaisar muncul secara tiba-tiba, jadi dia tidak terkejut. 10 master setengah kaisar bertindak bersama, dan energi yang meleduk begitu mengerikan hingga menekan lelaki tua itu seperti 10 gunung berapi. Orang tua itu segera terpaksa mundur terus-menerus. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dia ditekan dan tidak mampu melawan. Ketika 10 master setengah kaisar mengambil tindakan, Ye Tianfei sudah bergegas turun ke bawah menara dan mulai mencari Tianyang Yan. Ye Tianfei kabur ke bawah menara dan turun ke bawah. Setelah beberapa saat, dia menemukan ada lautan magma yang menyala-nyala di bawah menara, bergulung dan bergelombang dengan uap. Tianyang Yan pasti disembunyikan di laut magma ini. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya, dan samar-samar dia bisa merasakan nafas Tianyang Yan, yang tersembunyi di lautan magma yang bergulung ini. Laut magma ini mengandung suhu yang sangat mengerikan dan memancarkan aura destruktif yang seolah mampu menghancurkan segalanya. Makhluk biasa tidak akan berani masuk. Namun, kualitas badan Ye Tianfei sangat tinggi, dan dia sama sekali tidak takut dengan laut magma ini.
Magma yang menakutkan melonjak dengan hebat dan membanjiri badan Ye Tianfei. Energi pembakaran yang sangat mengerikan sepertinya menyulut badan Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan badannya dan menggunakan hegemoni Dewa Petir. Petir tebal meleduk dari badannya, langsung mendorong keluar magma kekerasan di sekitarnya. Kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik penempaan badan penggabungan dari iblis surgawi, badan Jiamu Qingdi, badan kaca magnetik hitam, dan teknik penempaan badan surgawi Taizu. Kekuatan fisik yang dahsyat meleduk dari badan seperti badai yang dahsyat, menyebabkan sekeliling badan ke magma panas mengosongkan area yang luas dalam sekejap. Dengan cara ini, Ye Tianfei bergerak bebas di lautan magma yang menakutkan ini. Kemanapun dia pergi, magma terus menghindarinya. Ye Tianfei bergegas turun ke dasar laut magma. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dilepaskan untuk persepsi yang cermat. Saat Ye Tianfei sedang mencari Tianyang Yan di laut magma, di aula pertemuan markas besar klan Gagak Emas, pemimpin dan sekelompok pejabat senior sedang mendiskusikan urusan akademis. Tidak bagus. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada menara Tianyang. Raut muka pemimpin itu tiba-tiba berubah, dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Sesuatu terjadi pada menara Tianyang. Apa yang telah terjadi? Pejabat senior lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu dan berdiri satu demi satu. Saya baru saja menerima pesan darurat dari Penatua Jia. Dia sepertinya berada dalam bahaya. Kata pemimpin itu. Penatua Jia dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Penatua Jia adalah master setengah kaisar, dan dia berada di dalam markas. Bahaya apa yang bisa dia hadapi? Seorang penatua bertanya. Satu-satunya kemungkinan adalah musuh yang kuat tiba-tiba menyerang. Ayo, kita ke sana dan lihat. Pemimpin itu keluar dari ruang pertemuan, lalu melompat ke udara dan bergegas menuju menara Tianyang. Pejabat senior lainnya juga menggunakan keahlian mereka untuk mengikuti di belakang pemimpin. Saat ini, ia berada di bawah menara Tianyang. Tianyang Yan. Ye Tianfei akhirnya melihat api merah di dasar laut magma. Api itu menyala dengan tenang di sudut dan tampak sangat damai. Namun nyatanya, energi laut magma ini, termasuk seluruh menara Tianyang di atasnya, disediakan olehnya. Api matahari langit ini sedang dalam masa puncaknya, memiliki energi pembakaran yang besar dan menakutkan, dan itu sangat bagus. Ye Tianfei memandang Sky Sun Flame dan mengangguk puas. Faktanya, berbagai api di langit dan bumi dibagi menjadi beberapa tahap seperti halnya budidaya makhluk hidup, secara umum dapat dibagi menjadi masa kanak-kanak, masa prima, masa kejayaan, masa kemunduran, dan masa kepunahan. Hanya saja api langit dan bumi merupakan hal langka yang lahir di dunia. Setiap periode pertumbuhannya sangat lama, dan setiap tahapannya akan berlangsung selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Saya tidak tahu kapan saya akan menemukan api langit dan bumi di masa jayanya. Kekuatan api langit dan bumi di masa jayanya adalah yang paling menakutkan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kumpulkan api matahari langit ini dulu. Ye Tianfei perlahan menggerakkan badannya dan mendekati api matahari langit. Begitu Ye Tianfei bergerak, api matahari langit sepertinya bereaksi. Dengan keras, itu berubah menjadi bola api yang sangat panas, melepaskan sejumlah besar energi pembakaran yang mengerikan, langsung menyebabkan magma di sekitarnya mendidih. Kemudian, bola api matahari surgawi bergerak cepat dan mulai menjauh dari Ye Tianfei. Di mana harus kabur? Ye Tianfei meraung pelan, melambaikan tangannya, dan 4 api aneh keluar pada saat yang sama, mengejar Yang Yan di langit. Mereka adalah api-api bumi, api 3 gagak neter, api sejati 3 rase, dan api iblis Xuan Huang. 4 jenis kebakaran aneh terjadi pada saat yang sama dan berubah menjadi 4 bola api, mengejar api matahari langit secara terpisah. Api matahari langit tampaknya benar-benar marah, dan mengeluarkan raungan samar, lalu berubah menjadi naga api merah dan terbang menuju Ye Tianfei. Ya, sebenarnya aku punya kewarasan yang kabur. Ye Tianfei tersenyum. Di bawah kendali Ye Tianfei, 4 jenis api aneh juga berubah menjadi 4 naga api dengan warna berbeda, bertarung bersama dengan naga api merah. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen, dan mencekik naga api merah. Kelima pedang spiritual ini semuanya terbuat dari senjata sihir tingkat setengah kaisar.
Mereka sangat keras dan tidak akan rusak di lautan magma yang menyala-nyala ini. Di saat yang sama, Ye Tianfei juga bergegas mendekat dan menggunakan teknik pengendalian tembakan yang brilian. Tangannya seperti kupu-kupu yang menusuk bunga, membentuk segel aneh satu demi satu, dan memukul naga api merah terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, jumlah segel yang dipasang Ye Tianfei pada naga api merah menjadi semakin banyak, dan secara bertahap, gerakan naga api mulai melambat. Ye Tianfei telah menaklukkan banyak api aneh dalam hidupnya, jadi dia memiliki pengalaman hebat dalam menaklukkan api aneh. Meskipun kekuatan api matahari langit ini sangat menakutkan, namun teknik pengendalian api yang digunakan oleh Ye Tianfei sangat kuat dan misterius dikendalikan secara tidak sadar. Akhirnya, Ye Tianfei memasang semua segel teknik pengendalian kebakaran ini pada badan naga api merah. Sudah waktunya untuk menyerah. Ye Tianfei meraung, bergegas menuju naga api merah dengan tangan kosong, dan langsung bertarung tangan kosong. Pada saat ini, sosok dengan aura tajam datang melintasi langit dari menara Tianyang di atas tanah. Para petinggi dari klan Gagak Emas ada di sini. Benar saja, sesuatu terjadi pada Penatua Jia. Pemimpinnya adalah pemimpin klan Gagak Emas. Kekuatan jiwanya merasakan menara Tianyang dan menemukan bahwa Penatua Jia telah disegel dan dilempar ke tanah, tidak dapat bergerak. Siapa yang melakukannya? Keluar. Jika Anda berani datang ke klan Gagak Emas kami untuk menimbulkan masalah, saya khawatir Anda berada di tempat yang salah. Pemimpinnya meraung dengan tegas sambil meningkatkan peruntungannya. Suara dahsyat itu menghantam aula kecil di lantai pertama menara Tianyang. Hei hei! 10 makhluk berjalan keluar dari gerbang menara Tianyang pada saat yang sama, dengan cibiran di wajah mereka, terlihat sangat menghine. Salah satu makhluk itu memegang Penatua Jia di tangannya. Penatua Jia telah disegel, tidak dapat bergerak dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Pemimpin, 10 makhluk ini sangat kuat. Ketika pejabat senior klan Gagak Emas melihat 10 makhluk ini, raut muka mereka berubah drastis. Mereka semua setengah kaisar. Pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Semuanya setengah kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpinnya, semua orang di klan Gagak Emas terkejut. 10 tuan setengah kaisar. Ini sangat menakutkan. Semuanya, siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Mengapa Anda membobol markas besar klan Gagak Emas kami dan menyerang Penatua Jia? Apakah ada kesalahpahaman? Pemimpin itu bertanya dengan suara yang dalam. Menghadapi 10 master setengah kaisar, pemimpin Gagak Emas memahami bahwa yang terbaik adalah tidak bertarung. Begitu perkelahian terjadi, klan Gagak Emas belum tentu lebih unggul. Tidak perlu tanya kenapa, kami hanya mengikuti perintah. Kata seorang master setengah kaisar dengan dingin. Mengikuti perintah. Pemimpin Gagak Emas dan para petinggi semuanya tersentak ketika mendengar ini. 10 tuan setengah kaisar ini benar-benar mematuhi perintah. Siapa yang bisa memerintahkan 10 master setengah kaisar untuk melakukan sesuatu pada saat yang bersamaan? Seseorang yang bisa memimpin 10 master setengah kaisar pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Maaf, atas perintah siapa Anda datang ke klan Tianwu kami? Pemimpin Gagak Emas bertanya lagi. Tunggu saja, kamu akan segera tahu. Tuan setengah kaisar menjawab dengan tenang. Anda, pemimpin Gagak Emas sedikit marah. Ini adalah markas besar klan Gagak Emas. Dia adalah pemimpin klan Gagak Emas yang bermartabat, namun seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Sudah cukup, ini adalah markas besar klan Gagak Emas, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Tolong jawab pertanyaan pemimpin segera. Seorang tetua dari klan Gagak Emas sangat marah dan meraung dengan tajam. Apakah kamu tidak yakin? Jika Anda tidak menerimanya, datanglah dan lawan. Seorang master setengah kaisar mencibir. Anda, tetua klan Gagak Emas sangat marah hingga badannya sedikit gemetar. Energi besar dilepaskan dari badannya, mengguncang ruang di sekitarnya, dan retakan ruang gelap muncul. Tapi tetua ini tidak segera mengambil tindakan. Menghadapi 10 setengah kaisar, dia bisa mengambil tindakan dimanapun dia mau. Dia mengerti bahwa begitu perkelahian terjadi, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, klan Gagak Emas akan membayar harga yang mahal. Jika Anda kalah, konsekuensinya akan lebih serius. Elder Xie, cobalah menahan diri. Anda harus memahami situasinya sebelum Anda
Pemimpin segera mengirimkan pesan kepada sesepuh untuk membujuknya, karena takut dia akan bertindak impulsif. Hei, 10 master setengah kaisar di hadapan mereka semua mencibir. 10 master setengah kaisar bukanlah apa-apa. Mereka semua tahu bahwa ada 100 master setengah kaisar yang dipenjara di lantai 2 Menara Tiandao. Sangat mudah untuk menghancurkan klan Gagak Emas. Semuanya, klan Gagak Emas kami tidak ingin berkonflik dengan Anda, tolong lepaskan Penatua Jia dan tinggalkan markas besar klan Gagak Emas kami. Kami, Gereja Gagak Emas, akan memberi Anda masing-masing hadiah yang besar. Tentu saja, kami di klan Gagak Emas juga dapat mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Anda dan membersihkan debu, mengubah konflik menjadi persahabatan, dan berjabat tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku ingin tahu apa maksud kalian. Pemimpinnya berpikir sejenak lalu berbicara, sikapnya tampak lebih tulus. Tidak perlu menyenangkan kami, tidak ada gunanya. Kami hanya mengikuti perintah. Tidak ada gunanya apapun yang Anda katakan kepada kami. Pada saat ini, seorang master setengah kaisar berkata dengan dingin. Anda, ketika pemimpinnya mendengar ini, dia marah dan marah. Pejabat senior dari klan Gagak Emas juga sangat marah. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua Feixian, klan Gagak Emas selalu menyendiri. Para pemimpin senior klan Gagak Emas ini biasanya menghentakkan kaki mereka, dan benua Feixian akan diguncang oleh pukulan besar, tetapi sekarang menghadapi 10 kekuatan ini. Seorang master setengah kaisar, tapi dia tampak sangat sedih, dan pihak lain bahkan tidak memberinya wajah apapun. Semuanya, kami memiliki semua hal baik untuk dikatakan, tolong jangan terlalu sering menindas orang lain, hentikan saja. Jika tidak, meskipun kalian semua memiliki kemampuan yang baik, klan Gagak Emas kami tidak mudah untuk ditindas, apalagi ini adalah markas besar klan Gagak Emas kami. Jika ada perkelahian, Anda belum tentu memanfaatkannya. Seorang tetua dari klan Gagak Emas tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menatap 10 master setengah kaisar dengan mata tajam dan berbicara perlahan. Apakah kamu tidak yakin? Jika Anda tidak menerimanya, pukul dia. Betapa sulitnya menahannya, kata seorang master setengah kaisar dengan tenang. Kamu sangat penindas. Tetua klan Gagak Emas sangat marah dan meraung dengan keras. Master setengah kaisar yang baru saja berbicara tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengulurkan jarinya dan menjentikkan ke arah tetua klan Gagak Emas, penuh dengan provokasi. Pemimpin, ayo kita bertindak, mereka benar-benar penindas. Tetua dari klan Gagak Emas telah mencapai akhir dari ketahanannya dan hampir pecah. Semuanya, di mana orang-orang di belakangmu sekarang? Pemimpin itu berpikir sejenak dan bertanya. Di sini. Mungkin kamu bisa segera bertemu dengannya, kata seorang master setengah kaisar. Apa? Di sini? Apakah dia juga membobol markas besar klan Gagak Emas kita? Di mana dia? Setelah mendengar perkataan Tuan setengah kaisar, pemimpin dan pemimpin senior lainnya terkejut, dan pemimpin segera bertanya. Saya di sini. Saat ini, sebuah suara datang dari Menara Tianyang. Segera semua orang menoleh. Saya melihat seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari Menara Tianyang. Itu adalah Ye Tianfei. Setelah beberapa waktu bertarung di laut magma di bawah menara, Ye Tianfei akhirnya menggunakan teknik pengendalian kebakaran untuk menundukkan api matahari langit. Api matahari langit itu sangat kuat, tetapi Ye Tianfei memiliki 4 jenis api aneh untuk membantunya, dan dia telah menguasai teknik pengendalian kebakaran. Pada saat yang sama, Ye Tianfei memiliki pengalaman yang kaya dalam menaklukkan api aneh di kehidupan sebelumnya, jadi dia akhirnya menaklukkannya. Saya akhirnya mengumpulkan kelima jenis api aneh dan bisa mempraktikkan teknik api aneh. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei juga berlatih seni api aneh, yang sangat kuat dan merupakan salah satu kartu truf Ye Tianfei melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Ye Tianfei secara sadar mencari api aneh di mana-mana dalam hidupnya, hanya untuk mempraktikkan teknik api aneh itu lagi. Jika kamu ingin berlatih teknik api aneh, setidaknya kamu harus mengumpulkan 5 jenis api aneh. Ye Tianfei berjalan keluar dari pintu di lantai pertama Menara Tianyang, dan mata semua orang terfokus pada Ye Tianfei. Anak muda, kamu terlihat familiar, kamu. Ketika pemimpin Gagak Emas melihat Ye Tianfei, dia merasakan perasaan yang akrab dan tidak bisa tidak bertanya.
Pemimpin, dia adalah Ye Tianfei. Ye Tianfei lah yang diperintahkan untuk diburu oleh Kaisar Surga. Tanpa diduga, dia benar-benar datang ke markas besar klan Gagak Emas kami. Sebelum pemimpin Gagak Emas mengenali Ye Tianfei, seorang tetua di sebelahnya menunjuk ke arah Ye Tianfei dan meraung. Perintah Kaisar Surga, buru aku. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Ye Tianfei secara alami tahu apa yang dimaksud dengan perintah Kaisar Surga. Itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Surga kepada dunia, dan semua lapisan masyarakat serta suku akan mematuhinya dan bertindak sesuai dengan perintah Kaisar Surga. Sepertinya itu adalah hal baik lainnya yang dilakukan oleh 3 Kaisar Langit. Untuk berurusan denganku, mereka benar-benar mengeluarkan perintah Kaisar Langit. Ye Tianfei segera memahami di dalam hatinya bahwa perintah Kaisar Surgawi untuk mengejarnya pasti dikeluarkan oleh 3 Kaisar Surgawi. Bersambung.